Ini akan menjelaskan apa-apa saja yang kami gunakan dalam program kami. Yang pertama itu include Ustream kami gunakan untuk melakukan operasi input atau output. Terus itu using names std kami gunakan supaya tidak perlu menggunakan std secara berulang lagi. Kami di sini menggunakan tipe data integer dan string. Kenapa? Karena string digunakan untuk menyimpan teks. Misalnya kami gunakan untuk menyimpan nama makanan dan minuman. Terus integer kami gunakan untuk menyimpan angka seperti harga dan pilihan menu. Terus ada array kami gunakan untuk menyimpan kami gunakan untuk menyimpan harga-harga masing-masing makanan dan minuman. Terus kami juga menggunakan do while untuk membuat program melakukan perulangan sehingga pengguna bisa memilih menu lebih dari sekali. Terus ini ada cout dan scene. Cout itu untuk menampilkan informasi ke layar, sedangkan scene digunakan untuk menerima inputan dari pengguna. Setelah itu ada switch case, kami gunakan untuk menangani banyak pilihan berdasarkan inputan pengguna. Terus itu return, kami gunakan untuk mengakhiri eksekusi program dan mengembalikan nilai ke sistem operasi. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang program yang telah kelompok kami buat. Di sini ada berbagai macam struktur, mulai dari kayak logika proposisi, terus variabel dan tipe data. Ini ada tipe data integer, ada tipe data string, terus ada operator. Ini ada operator sama dengan. Terus ada void, ada function. Nah, ini ada menu makanan dan menu minuman. Terus di sini ada if, perkondisian. Terus di sini kita juga pakai switch. Ini programnya lumayan banyak. Terus perulangannya kita pakai do while. Nah, coba kita jalanin. Ini lamanya. Nah, ini selamat datang, masukkan pilihan menu. Nah, di sini kita pilih menu makanan dan minuman. Coba kita pilih minuman. Nah, di sini ada berbagai macam menu, mulai dari ada minuman matcha, tea, milk, juice, dan lain sebagainya. Kita pilih nih 1 sampai 10. Misalnya 3. Nah, di sini di 3 kan ini ada menu milk. Nah, di sini ini dijabarkan mau milk jenis apa. Ini ada milk tea, ada milk coffee, ada milk shake. Kita pilih 2 aja ya. Nah, di sini kita pilih milk coffee dengan harga 12.000. Nah, apakah Anda ingin melanjutkan pesanan? Ini antara yes dan no. Nah, ini gunanya tadi looping untuk melakukan perulangan yang dimana kelompok kita tadi memakai perulangan do while. Kita pilih yes misalnya. Nah, pilih lagi nih makanan, coba. Nah, pilih makanan. Nah, di sini ada makanan. Ini menu makanannya. Ini kan ini function yang kita pakai tadi. Ini ada bakso sampai coto. Kita pilih 3. Nah, nasi goreng, misalnya nasi goreng 5. Nasi goreng komplit. Nah, di sini kita udah pilih nasi goreng dengan harga 25.000. Coba kita no. Nah, dengan sendirinya
tadi menu pertama dan menu kedua itu ditotalkan. Kan menu pertama harganya 12.000, terus menu kedua 25.000. Jadi total harganya 37.000. Terus kita masukin uang misalnya 50.000 ya. Nah, maka akan dikembalikan uang kita 13.000. Terus sampai jumpa. Mungkin sampai itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya harap dimaklumi, dan inilah program kita. Pas kok sampai 700. Oke, kembali lagi di sini kita di sistem pengoperasian layanan kafe, yaitu sistem suatu list harga sebuah kafe atau harganya ya gitu. Jadi saya di sini akan menjelaskan hal-hal pentingnya dalam sebuah programnya. Yang pertama yaitu kita memakai integer main ya. Terus kita mungkin menjelaskannya hanya beberapa karena ini programnya sampai 700. Kalau kita jelaskan juga mungkin bisa sih, tapi mungkin agak ribet ya kalau dijelaskan satu-satu. Bukan ribet juga sih, sebetulnya mungkin bisa dijelaskan tapi agak panjang ya. Jadi kita ambil inti-intinya saja, mohon dimaafkan ya kalau kurang. Jadi kita yang pertama itu memasukkan integer main, kemudian kita memasukkan menu, daftar menu makanan dan minuman. Kita mengambil string. Terus setelah kita menginput stringnya, kita memasukkan makanannya. Contohnya itu bakso, ayam geprek, nasi goreng, kentang, roti, pisang, singkong, burger, pizza, contoh. Setelah kita menginclude makanannya, kita di sini menginclude harga makanannya. Contohnya ada yang 10.000, 20.000, 15.000, 15.000 kembali, ada yang lagi 35.000, ada yang 15.000. Nah, berikutnya kita menginclude string minuman. Di string minuman itu ada berbagai macam minuman ya. Nih, contohnya di sini aja. Ada matcha, tea, milk, juice, smoothies, cafe, boba, cocktail, bir, yogurt. Dan di harganya juga kita memasukkan kembali integer harga minuman, yaitu di harga 20.000, 15.000, ada juga yang 35.000. Dah, mungkin itu saja. Terus kita lanjutkan ke inti-intinya. String menu lanjut. Integer pilihan dari sebuah pilihan di sini adalah bakso, ayam, nasi, kentang, roti. Seperti contoh yang di string makan utama tadi ya. Makanannya itu sama minumannya digabungkan menjadi integer pilihan. Nah, jadi di sini total harga kita masukkan integer total harga biar nanti keluarnya total harganya. Jadi fungsi dari integer total harga atau integer uang dibayar dan kembalian ini untuk menginput agar nanti kalau program dijalankan itu muncul total harga, uang dibayar dan kembaliannya ya. Di sini kita lanjut. Kita ada siot. Siot itu artinya memasukkan pilihan menu. Dan sin yang keluar nanti itu adalah menunya. Menunya itu di mana yang tadi menu minuman ini dan menu makanan itu gitu. Fungsi untuk menampilkan menu makanannya. Nah, di sini kita void, kita tampilkan menu makanan yang kita mau. Siot menu makanan, kita tampilkan menu makanannya yaitu ini. Nih. Ini dari paragraf dari baris 34 sampai 43 ini siot semua. Kenapa siot semua? Karena kita di sini memasukkan contoh-contoh dari sebuah makanan. Kan yang diminta di sini menu makanan. Jadi kita masukkan menu makanan. Nah, contohnya bakso 10.000, ayam geprek 20.000 begitu-gitu sampai contoh 15.000 begitu. Nah, siot kita ambil keluarnya, silakan pilih menu 1 sampai 10. Nah, kita pilih menu 1 sampai 10 yang kita mau. Terus ada sin lagi pilihan. Nah, pilihannya dari 1 sampai 10, misal kita milih 8 gitu, yang keluar pasti 8 gitu. Nah, kita lanjut ke intinya. If. Kenapa kita menggunakan if? Karena kita melakukan seleksi atau pemilihan. Contohnya, ketika kita sudah memilih yang di atas, kita memilih lagi yang di bawah, dan pilihannya itu contohnya kita memilih bakso. Kan tadi di dalam menu kita ada bakso. Nah, kita ambil contoh aja. Bakso kita memakai if karena dalam seleksi. Di dalam bakso itu ada lagi seleksi. Contohnya ada bakso keju, bakso granat, bakso udang, bakso urat, bakso komplit, begitu seterusnya. Kemudian di sini kita menggunakan else if lagi. Kenapa kita menggunakan else if? Karena kan tadi contohnya sama seperti bakso. Di sini kita ayam geprek juga menggunakan berbagai macam, yaitu ada ayam geprek mozzarella, cabai hijau bakar, sambal, utuh. Nah, gitu.
Jadi semua menu yang kita tampilkan di awal tadi kita menggunakan if karena kita melakukan seleksi lagi. Di berbagai menu bakso ada berbagai bakso, berbagai minuman ada berbagai minuman juga, roti juga ada berbagai roti. Nah ini kita next saja ya, next. Nah mungkin di program akhir sini kita langsung ke program akhirnya, karena di utamanya ini kan if semua, if kita memakai nama makanan, menunya kita simpan di sini. Kita ke halaman paling bawah, halaman di bawah. Nah ini kita masuk di halaman bawah. Nah ini kita memasukkan if lagi. Kenapa kita masukkan if? Karena ini penyeleksian uang dibayar sama dengan total harga. Jadi uang dibayar kita itu berapa uang yang kita bayar dengan total harga. Jadi di sini kembaliannya sama dengan uang dibayar misal minus total harga. Misalnya nih uang dibayar 100.000, harganya cuma 15.000. Jadi otomatis si outnya itu akan mengembalikan uang kembalian saya. Contohnya kembalinya tadi 15.000, berarti di sini terisi kembalian Anda ini 15.000. Terus di LC sini uang yang dibayar kurang dari total harga. NDL kita memasukkan uang yang dibayar lagi. Nah, kenapa kita memasukkan si out lagi di sini di akhir? Untuk pengucapan kalimat penutup atau mungkin kalimat selamat datang kembali, mungkin contohnya kan dalam sebuah kafe itu ada. Nah jadi kita memasukkan see you out, thanks, see you out, sampai jumpa kembali. Nah mungkin kita bisa melihat programnya ketika dijalankan ya, kita jalankan. Nah ketika kita memasukkan menu makanan, kita memasukkan minuman ya, contohnya minuman, kita masukkan minuman, kita disuruh memilih minuman apa. Kita pilih matcha lah, matcha. Kita memilih nomor 1 matcha. Kita memilih matcha, ada berbagai macam matcha. Kita coba memilih matcha strawberry ya, nomor 2 matcha strawberry. Nah di sini harganya 27.000. Kita pesan, coba kita menggunakan apakah Anda yang melanjutkan pesanan. Nah ini fungsi dari if. Nah kita memakai fungsi if, coba kita yes, kita lanjut ke pemesanan makanan contohnya ya. Kita pesan makanan. Nah kita pesan makanan kembali, kita enter, muncul lagi makanan. Kita pencet nomor 1 bakso ya, contohnya bakso. Nah kita pilih bakso keju lagi. Nah kita pilih nomor 1 ya, bakso keju. Kita enter. Nah harga bakso keju 12.000 sesuai. Kita pilih no ketika kita ingin tidak melanjutkan programnya, kita ingin stop di, kan tadi sudah makanan minuman. Nah kita stop, kita no, maka programnya otomatis menampilkan total harga. Total harga 39.000. Mengapa 39.000? Karena total harga yang ini tadi makanan yang pertama ditambah dengan total minuman, jadi totalnya semua 39.000. Kita menggunakan fungsi if lagi. Mengapa saya bilang fungsi if? Kita memasukkan uang yang dibayar. Contohnya uang yang dibayar 100.000. Ini 100.000 ya. Maka pengembalian yang kita lakukan kembali yaitu 100.000. Pengembaliannya yaitu masukkan yang dibayar. Uang yang dibayar kurang dari total harga. Thanks. Jadi 39.000 adalah salah. Kita ulang. Nah, jadi di sini kita contoh ambil minuman ya, minuman. Kita ketik minuman. Terus kita ketik nomor 2 ya, contohnya milk. Kita pilih milk tea. Nah, muncul harganya. Terus fungsi if adalah ini. Apakah Anda yang melanjutkan? Melanjutkan berarti kita mengulangi pesanan kita. Jadi kita gunakan fungsi if no. Yes. Kita memakai fungsi if-nya ya, coba ya. Pakai fungsi if, masukkan pilihan. Kan tadi sudah minuman. Jadi kita coba makanan ya. Makanan. Nah. Sabar. Makanan. Nah, ketika kita coba menu makanan, maka yang muncul akan ini, bakso ayam geprek. Nah, kita coba bakso ya. Nomor 1, bakso enter. Terus bakso keju ya. Otomatis di sini akan
masuk ke pilihan if lagi. Jadi ketika kita selesai melakukan, kan tadi udah minuman makanan nih, nah kita mau stop, pencet no, masukkan no, maka akan muncul total harganya yaitu total harga dari makanan dan minuman, totalnya 25.000. Ketika kita mengembalikan masukkan uang yang dibayar, kita memakai fungsi if lagi. Contohnya kita memasukkan uang 50.000 ya, 50.000. Nah, maka kembaliannya akan terjumlah kembali, karena tadi kita menginputnya kan totalnya itu ada yang dikembalikannya juga uangnya. Jadi yang kembali itu 26.000, harga 24.000, masukkan uang yang dibayar 50.000, kembalian 26.000. Nah, ini thanks, sampai jumpa kembali. Itulah tadi fungsi dari SEOT yang terakhir yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kita dalam sebuah cafe itu otomatis kan ada kata penutup. Nah, jadi kita tambahkan SEOT tadi di sini. Nah, ini SEOT-nya jadi begini sekarang. Thanks, sampai jumpa kembali, begitu. Nah, mungkin itu saja program yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita next. Ini programnya dari bawah sampai atas ini 700 baris ya. Oke. 700 baris.